Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Sebagai anak yang lahir dari keluarga bangsa Quraisy dari Bani Adi, Umar bin Khattab dibekali dengan pendidikan yang baik, seperti dalam bidang perniagaan dan bela diri. Umar tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, penuh semangat, berani, belak-belakan dalam bicara dan dinamis. Suatu hari, Umar sudah begitu muak dengan perkembangan Islam. Dengan pedang di tangan, beliau berniat membunuh Rasulullah. Di jalan beliau berjumpa dengan Nuaim bin Abdullah, seorang teman yang memberitakan bahwa adik perempuannya, Fatimah, beserta suaminya, Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam. Dipenuhi dengan kemarahan, Umar cepat-cepat menuju ke rumah Fatimah. Di sana, Umar menemukan Fatimah beserta suaminya sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Masih dipenuhi dengan kemarahan, Umar menghardik Fatimah dan memerintahkannya untuk melepaskan Islam dan kembali kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka. Di puncak kemarahannya, Umar menangkap sebuah lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Jantung beliau tiba-tiba berdegup kencang, dan hati beliau menjadi ciut. Dengan tangan bergetar, beliau mengambil lembaran-lembaran itu dan membaca surat Toha yang tertera. Setelah membaca ayat-ayat itu, perasaan beliau menjadi tenang dan kedamaian meliputi hati beliau. Hati Umar menjadi luluh, dan timbul keinginan kuat untuk segera menemui Rasulullah. Beliau pun meninggalkan rumah Fatimah menuju rumah Al-Arqam, di mana Rasulullah sedang menyampaikan dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi. Umar pun memeluk Islam dan bersyahadat di depan Rasulullah. Doa Rasulullah dikabulkan Allah dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Sabda Rasulullah, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Hadis riwayat Tirmidzi. Keberanian Umar dalam memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan membuat beliau dijuluki Al-Faruq oleh Rasulullah, yang berarti pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Peran Umar dalam dakwah dan terutama dalam perang sangatlah besar yang tidak pernah takut untuk turun langsung ke medan perang juga. Acap kali bertindak sebagai penasehat dalam strategi perang. Dalam masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar adalah sahabat dan penasehat terdekat. Hal ini yang membuat Umar menjadi nominator terkuat untuk meneruskan kekhalifahan Abu Bakar. Maka, ketika Abu Bakar wafat, kaum muslimin sepakat membaiat Umar sebagai khalifah yang baru. Dan masa kepemimpinan Umar kerap dianggap sebagai masa keemasan Islam dengan pencapaian luar biasa seperti ekspansi wilayah Islam yang meluas secara signifikan meliputi penaklukan Kekaisaran Persia wilayah Irak, Persia, dan Khurasan. Dan juga penaklukan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium meliputi wilayah Syam, Palestina, Mesir, dengan kota-kota penting diantaranya Yerusalem dan Alexandria. Umar merupakan pemimpin dengan keahlian administrasi yang tinggi, pemimpin politik dan jenderal militer yang cerdas. Ketidakegoisan dan kekukuhan beliau dalam menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat membuat beliau dihargai dan memiliki posisi penting dalam sejarah. Beliau dikenal sebagai pendiri sistem pemerintahan Islam modern, meliputi bidang pembentukan Dewan Syuro untuk mendiskusikan masalah umat, pencatatan keuangan negara dengan mendirikan Baitul Mal, menetapkan sistem kalender Hijriyah berdasarkan tahun hijrah Rasulullah, dan reformasi sosial untuk memastikan keadilan sosial dan melindungi kaum non-muslim di wilayah kekuasaan Islam. Daulah Islamiyah menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan selama pemerintahan beliau. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sikap perhatiannya tercermin dalam kebiasaannya melakukan pengawasan langsung, bahkan dengan cara berkeliling kota sendirian, guna memastikan kesejahteraan dan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. Umar adalah simbol keadilan. Beliau tidak segan menegur atau menghukum siapapun, termasuk pejabat, jika melanggar syariat. Gaya hidupnya sederhana, meskipun menjadi pemimpin kekhalifahan terbesar. Umar sering tidur di bawah pohon dengan pakaian biasa. Umar memerintah selama 10 tahun. Beliau adalah orang pertama yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Beliau dikenal sebagai sahabat yang berani melakukan ijtihad dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah. Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad,
Sekaligus khalifah kedua dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab menunjukkan berbagai keteladanan. Umar bin Khattab merupakan sosok yang setia dan loyal dalam memperjuangkan agama Islam. Ia senantiasa menghormati Rasulullah. Ia juga tekun mengikuti ajaran-ajaran Islam, selalu taat beribadah, serta memiliki kesadaran tinggi akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Umar bin Khattab menunjukkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa dalam memperjuangkan kebenaran. Ia tidak gentar mengambil tindakan tegas dan selalu berani menghadapi setiap tantangan yang mengancam keberlangsungan Islam. Keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab dalam memerdekakan negara-negara dunia menimbulkan rasa iri dan dendam dari para musuh Islam, terutama Yahudi dan Persia. Berbagai upaya pembunuhan dilakukan terhadap Umar. Hingga pada suatu subuh, 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ketika Umar sedang salat di mihrab masjid, ia diserang oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz. Ia merupakan budak yang awalnya beragama Majusi dan tinggal di Romawi. Abu Lu'lu'ah menggunakan belati dengan 2 mata untuk menikam Umar sebanyak 3 atau 6 kali. Salah satu tusukannya mendarat di bawah pusar hingga urat-urat dalam perut Umar terputus. Akibat tusukan itu, Umar jatuh tersungkur. Namun sebelumnya Umar sempat menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk melanjutkan menjadi imam salat. Abu Lu'lu'ah melarikan diri ke belakang dan terus menikam siapapun yang berada di jalannya. Namun, ada seseorang menyadari arah larinya, yang kemudian melemparkan mantel ke arah Abu Lu'lu'ah. Sebelum dihukum, orang yang menyerang Umar bin Khattab tersebut memutuskan bunuh diri. Peristiwa tersebut menyebabkan 13 orang terluka dan 6 orang meninggal. Umar bin Khattab akhirnya syahid pada hari Rabu, bulan Zulhijjah tahun 23H, setelah memimpin sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Jika seekor keledai terjatuh di Irak, aku khawatir Allah akan bertanya kepadaku mengapa aku tidak memperbaiki jalannya. Umar bin Khattab.